Salam kenal buat para ikhwan semuanya. Kisah seorang pria parubaya yang telah putuskan jadi mualaf saat ingin menikah. Pria itu bernama Krisya. Setelah mualaf ia tak pernah tinggalkan salat dan selalu menangis karena mendengar lagu ini. Seperti apakah kisahnya? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Siapa yang tidak kenal sosok penyanyi yang satu ini? Dengan deretan lagu-lagu hits dan suara khasnya, penyanyi yang satu ini menjadi legenda di Indonesia, Krismansyah Rahardi atau yang akrab disapa oleh Krisya. Pada Senin, tanggal 16 September tahun 2019, Google Doodle menampilkan gambar diri mendiang Krisya untuk memperingati hari kelahirannya. Krisya meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 2007 pada umur 57 tahun. Namun karyanya tetap dikenang para penggemarnya. Semasa hidup, kehidupan Krisya memang jarang dipublikasikan. Namun sosok legenda ini terkenal dengan kehidupan yang sangat sederhana. Bahkan hingga akhir hayat Krisya banyak menerima penghargaan dan menobatkannya sebagai Indonesia Living Legend. Sutradara Rizal Mantovani juga membuat film biopik berjudul Krisya yang dibintangi oleh Vino G. Bastian. Penyanyi berdarah Tionghoa ini tertarik dengan dunia musik semenjak ia mendengarkan piringan hitam milik ayahnya. Ia akhirnya mulai menyanyikan lagu-lagu Bing Crosby, Frank Sinatra, Nat King Cole dan Dean Martin. Pada awal tahun 1981, Krisya mendekati sekretaris Guru Soekarno Putra, yaitu Gusti Firoza Damayanti Nuryanti. Saat yakin ingin menikah dengan Yanti, ada satu yang menjadi penghalang yakni agama. Krisya non-muslim sementara Yanti muslim. Soal ini, Krisya berujar, sebetulnya ada hal yang sudah mengusik saya, jauh sebelum bertemu Yanti. Yakni, krisis keimanan saya. Di tengah kesibukan saya bermusik, sebetulnya saya merasakan kesepian yang misterius. Saya seperti merindukan sesuatu yang tidak bisa saya gambarkan bentuknya. Diam-diam saya menekuni agama Islam. Hingga suatu saat saya menjadi sangat yakin. Saya ingin memeluk Islam, keinginan itu ia pendam. Ia tak berani mengungkapkan, apalagi kepada orang tuanya. Saya pernah menangis semalaman karena memikirkan ini. Kata dia, susah payah ia mengumpulkan keberanian menyampaikan ke ayahnya. Tak ia nyana. Papi memegang perkataannya dulu, bahwa ia hanya dititipi anak oleh Tuhan. Semua berpulang pada kamu, jadilah Krisya mualaf. Pada tanggal 12 Desember tahun 1982 Krisya dan Yanti menikah di suatu acara bergaya adat Padang. Kepercayaannya pada Islam ia pegang hingga akhir hayatnya. Ada cerita menarik ketika Krisya ingin rekaman lagu terbarunya. Saat itu almarhum Krisya sang penyanyi legendaris Indonesia minta Taufik Ismail untuk menuliskan syair religi untuk satu lagunya, dan disanggupi sebulan. Ternyata, minggu pertama macet, tidak ada ide, minggu kedua macet, ketiga macet hingga menjelang hari terakhir masih juga tidak ada ide. Taufik gelisah dan berniat telpon Krisya dan bilang, "Kris maaf, macet." Namun di malam harinya, Taufik mengaji. Ketika sampai ayat 65 surat Yasin dia berhenti. Makna ayat ini tentang hari pengadilan akhir ini luar biasa, kata Taufik. Ia akhirnya memindahkan pesan ayat tersebut ke dalam lirik lagu dan ketika pita rekaman sudah di tangan Krisya, terjadi hal yang tidak biasa. Ketika ia berlatih lagu tersebut di kamar, baru 2 baris, Krisya menangis dan ketika ia mencoba kembali menangis lagi. Menurut Krisya, inilah lirik lagu paling dahsyat yang pernah dibuat, ada kekuatan misterius yang mencekam dan menggetarkan. Setiap menyanyi 2 baris, air mata sudah membanjir. Yanti selaku istri Krisya, sampai syok melihat hal tidak biasa tersebut. Erwin Gutawa yang menunggu sampai Senewan, Yanti lalu salat untuk khusus mendoakannya. Akhirnya dengan susah payah, Krisya berhasil menyanyikannya hingga selesai. Rekaman itu sekali jadi, tidak diulang karena Krisya tak sanggup menyanyikannya lagi. Menurut Yanti sejak itu Krisya tidak pernah lagi meninggalkan salat dan tidak pernah sanggup menyanyikan lagu itu lagi. Lirik lagu tersebut begitu merasuk kalbu dan menghadapkan kenyataan betapa manusia tidak berdaya ketika hari akhir tiba. Lagu itu adalah, ketika tangan dan kaki berkata, akan datang hari mulut dikunci. Kata tak ada lagi akan tiba masa tak ada suara. Dari mulut kita, itulah lirik lagunya. Sepanjang malam dia gelisah. Lalu diteleponlah Taufik dan diceritakan kegelisahannya. Taufik mengatakan bahwa lirik lagu tersebut diilhami surat Yasin ayat 65. Disarankan kepada Krisya agar tenang. Di studio rekaman hal itu terjadi lagi. Krisya mencoba, tetapi baru 2 baris sudah menangis, dan berulang kali hasilnya sama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf.
Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.